Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang pembagian laba rugi firma. Adapun pembagian laba rugi firma ini disepakati berdasarkan kesepakatan bersama. Ya, di sini hanya perbandingan hanya ilustrasi saja bagaimana tata cara pembagiannya ya. Mungkin di luar ini ada juga yang lebih dari itu. Yang pertama yaitu laba rugi dibagi sama. Laba rugi disepakati berdasarkan perbandingan ya, tertentu yang sudah disepakati ya. Laba rugi sesuai dengan perbandingan awal, modal akhir, modal rata-rata. Laba rugi dibagi sama setelah dikurangi gaji dan bonus. Laba rugi dibagi sama setelah dikurangi bunga dan modal rata-rata. Atau ketentuan lainnya, misalnya laba rugi dibagi sama setelah dikurangi bunga saja, atau laba rugi dikurangi bunga kemudian dikurangi gaji dan bonus, kemudian ditentukan berapa laba ruginya, apakah dibagi sama atau dibagi sesuai dengan perbandingan. Semuanya itu tergantung dari kesepakatan. Ini satu persatu kita akan bahas ya terkait sama pembagian laba rugi. Jadi tidak mesti di sini yang mana sih yang paling baik antara pembagian laba rugi, lagi-lagi kembali lagi ke kesepakatan bersama, tergantung kesepakatan bersama yang mana paling enaknya penggunaan laba rugi, yang mana di antara sekutu ini sepakat untuk membagi laba rugi ya. Membagi laba atau ruginya secara bersama-sama. Tergantung kesepakatan bersama pula. Nah, di sini ada contoh tanggal 2 April, di sini ada neraca ABC namanya ya. Transaksinya tanggal 2 April Tuan B menyetorkan kekayaan sebesar 4 juta. Kemudian tanggal 3 Mei Tuan A mengambil modal untuk keperluan pribadi 5 juta. Tanggal 1 Juli menyetorkan kekayaan kepada firma sebesar 3 juta, sedangkan Tuan B mengambil modalnya sebesar 3 juta. Tanggal 5 November Tuan A menyetorkan uangnya sebesar 6 juta, sedangkan Tuan C mengambil modalnya sebesar 4 juta. Nah, dan diketahui laba pada tahun 2015 adalah sebesar 60 juta. Jadi di sini A, B, dan C adalah segala transaksi yang terkait sama modal, yaitu di mana Tuan A, B, dan C menyetorkan kekayaan dan mengambil modalnya. Ada transaksi yang mengambil kekayaan, yaitu mengambil modalnya berupa keperluan pribadi, ada yang menyetorkan kekayaannya. Ya. Sedangkan untuk menyetor kekayaan di sini itu akan berpengaruh pada kenaikan besarnya modal, dan untuk pengambilan uang pribadi secara tidak langsung akan mengurangi modal dari masing-masing ya anggota firma ya. Kita langsung aja yang pertama, laba rugi dibagi sama. Di sini pembagian laba rugi dibagi sama tinggal dibagi aja ya. Di sini diketahui sebelumnya labanya adalah 60 juta ya. 60 juta ini karena terdiri dari 3 anggota, jadi dibagi 3 yaitu sebesar 20 juta. Kemudian jurnal pembagian labanya, laba rugi di sini laba rugi kenapa posisinya di debit? Karena ini disetorkan ya, ditanamkan ke modal A, B, dan C. Laba rugi ini posisinya karena dia dibagikan ya. Kecuali karena di sini posisi laba itu berada di kredit ya, bukan di debit ya. Akan tetapi ketika laba tersebut dibagi, maka posisi laba itu posisinya di debit, dimana akan menambah modal ya, modal masing-masing ya, modal Tuan A, modal Tuan B, modal Tuan C ya. Laba rugi 60 juta, kemudian akan menambah modal Tuan A sebesar 20, modal Tuan B sebesar 20 juta, kemudian modal Tuan C 20 juta. Akan tetapi jika diambil berarti kas, sini ada kas muncul ya. Kalau diambil ya, kasnya posisinya di mana? Kas posisinya berada di kredit ya. Berarti laba rugi pada kas. Akan tetapi ketika sudah dibuatkan pembagian laba rugi, misalnya laba rugi pada modal, berarti jurnalnya ketika sudah masuk, mungkin besoknya dia mengambil uang kas, berarti posisinya di sana adalah modal Tuan A, misalnya modal Tuan A pada kas, otomatis akan mengurangi modal siapa yang mengambil. Kemudian kita lanjut ya, laba rugi sesuai dengan perbandingan yang disepakati. Maksudnya sesuai dengan kesepakatan seperti apa? Misalnya Tuan A, B, dan C mendapat bagian 3 ya, 3 bagian. Di sini Tuan B 1 bagian, Tuan C di sini 2 bagian.
Kenapa kok seperti ini? Berdasarkan yang disepakati, kemungkinan bisa jadi mungkin Tuan A ini banyak menyetorkan modalnya, atau Tuan A ini banyak turut serta atau keaktifannya melebihi dari Tuan B dan Tuan C. Begitu juga dalam posisi Tuan B di sini. Ya, ini tergantung dari kesepakatan masing-masing ya. Yang tadi saya utarakan itu hanya contoh saja ya. Kita nggak tahu di luar itu kira-kira kenapa sih harus seperti ini gitu ya. Jadi ini semua tergantung dari kesepakatan ya. Kemudian hak untuk Tuan A bagaimana? Berarti di sini 3/6, untuk Tuan B berapa? 1/6. Kemudian untuk Tuan C itu 2/6. Perolehan dari angka 6 ini diperoleh dari mana? Dari sini ya. Berarti 3 plus 1 plus 2, berarti ketemunya 6. Ya, berarti 3/6. Untuk menentukan perbandingan ya, 3/6 dikali 60 juta. 60 juta ini adalah merupakan labanya. Ya, laba yang tadi. Yang tadinya ketika dibagi semuanya A, B, dan C itu ketika dibagi semua akan menjadi 60 juta semua ya, atau 100% semuanya. Ya, ketika ditambahkan ini 3 plus 1 plus 2, jadi 6/6 sama dengan 1. Ya. Ini kalau 3/6 ini jika mau disederhanakan bisa jadi 1/3, atau 2/6 ini jadi 1/3 ya. Ini jadi sama-sama dibagi 2 ya. Ini dibagi 3 ya, 1/3 atau 1/2 ya. Ini 1/2, kemudian 3/6 bisa jadi 1/2, ini 1/6, 2/3 di sini 2 dibagi 2, ini 6 dibagi 2, berarti 1/3 ya, 1/3, 2/3, 1/2, 1/6 ya. Kalau mau disederhanakan berarti sama-sama dibagi, akan menemukan hasil yang sama ya, 30, 10 sama 20 ya. Tinggal dikali ya. Kemudian untuk jurnal pembagian labanya di sini, pembagian labanya berarti tergantung dari hak laba dari Tuan A, B, dan C. Di sini ada 30, 10, dan 20. Berarti tinggal dimasukkan aja, tinggal dipindahkan saja angkanya. Jurnalnya sama dengan yang sebelumnya ya, laba rugi pada modal Tuan A, Tuan B, dan Tuan C. Berarti ini yang membedakan adalah nilainya ya. Karena di sini yang menggunakan laba sesuai dengan perbandingan yang telah disepakati. Kita lanjut. Laba rugi sesuai dengan perbandingan modal awal. Modal awal di sini berarti kita lihat modal awalnya berapa sih dari Tuan A, B, dan C. Di sini untuk Tuan A modal awalnya 20 juta. Kemudian Tuan B ini 10 juta, untuk Tuan C 15. Perolehan untuk 20, 10, dan 15 diperoleh dari mana? Berarti kita lihat dari neracanya ya. 20, 10, 20 juta untuk Tuan A, untuk Tuan B 10 juta, untuk Tuan C 15 juta. Kemudian ini yang 20 juta ditambah 10 juta ditambah 15, jadi ketemunya 45 ya. Di sini misalnya kalau boleh enggak kira-kira misalnya 20 juta boleh. Misalnya 20 juta dibagi 45 juta boleh. Ini hanya penyederhananya saja. Akan tetapi misalnya 20 juta dibagi 45 juta dikali 60 juta, hasilnya akan sama. Ini ya hanya penyederhanaan saja ya. 20 juta dibagi 45 juta atau 20 dibagi 45. Ini boleh nggak disederhanakan lagi ya? Silahkan kalau mau menyederhanakan untuk memudahkan perkaliannya ya. Misalnya 20 sama-sama dibagi 5, 20 dibagi 5 berarti ketemunya ya, contohnya berarti di sini, misalnya di sini garing ya, 25 bagi 5 4, berarti di sini 9 ya. Nah, misalnya 4/9 ya, kasusnya di sini ya, 4/9 dikali 60 juta, jadi ketemunya ini ya hasilnya ya 26 sekian ya. Kemudian kalau ini bisa nggak disederhanakan? Nah, kalau yang ini disederhanakan misalnya dibagi 2 ya, dibagi 5 ya, dibagi 5 sama dengan 2 dibagi 5. Kemudian yang ini dibagi 15 ya, bisa ya. Ini hanya contoh saja ya kalau mau menyederhanakan ya. Berarti di sini bagi 15 45 bagi 15 bisa ya. Berarti di sini bagi 3/3 ya.
akan sama hasilnya. Misalnya 20, misalnya kalau kalian kesusahan dalam memberikan pembagian atau menyederhanakan, misalnya 20 bagi 45 atau 4/9 nya, bisa langsung aja 20/45 dikali 60 juta ya. Ini hanya untuk memudahkan saja untuk penyederhanaan ya. Hasilnya akan sama untuk hak untuk tuan A, B, dan C dengan perbandingan modal awal ya. Kemudian untuk pembagian labanya berarti di sini sama juga dengan yang sebelumnya. Untuk jurnal pembagian laba rugi pada modal tuan A, B, dan C, akan tetapi nilai nominalnya yang berbeda ya. Nilainya di sini untuk tuan A 26.666.667 rupiah. Nah, tuan B juga 13 ya. Ini sebenarnya dibulatkan 67 nih ya. Kemudian untuk tuan B 13.3333, kemungkinan nanti kalau di kehidupan nyatanya mungkin dibulatkan ke satuan terdekat ya. Mungkin di sini untuk 300 atau 33-nya mungkin dijadikan 300 ya. Kemudian untuk tuan C di sini sebesar 20 juta, ini bulat ya. Kemudian kita lanjut untuk pembagian laba rugi yang berikutnya. Ini contoh ya, ini contoh yang tadi masuk. Ya. Untuk modal akhir bagaimana? Kenapa kok di sini ditulis ada contoh mengulang lagi biar nggak terlalu baliknya banyak ya. Kemudian di sini untuk tanggal-tanggalnya tanggal 2 ada tanggal 3, 1, dan 5 ya. Di sini per masing-masing ya. Jadi di sini modal tuan A, B, dan C. Jadi masing-masing melihat saldo akhirnya berapa sih. Jadi mutasi saldo awalnya berapa? Tadinya 20 juta untuk penyetorannya. Di sini penyetoran 10 juta. Kemudian penyetoran awal juga 15 juta untuk tuan C. Kita lihat sekarang untuk tuan A. Tuan A mengambil modalnya untuk keperluan pribadi tanggal 3 ya, 3 Mei. Kemudian di sini kita tulis 3 Mei ya, pengambilan uang pribadi. Kemudian di tanggal 5 November tuan A menyetorkan sebesar uang 6 juta ya. Di sini menyetorkan uang sebesar 6 juta. Kemudian tuan B tanggal 1 ya. Kemudian tanggal 2 di sini menyetorkan kekayaan sebesar 4 juta. Kemudian mengambil uang pribadi tanggal 1 Juli ya. Ya. Di sini tuan B mengambil modalnya sebesar 3 juta ya. Kemudian untuk tuan C di sini 1 Februari, 1 Juli ya, 5 November ya. Begitu seterusnya ya. Kemudian di sini untuk mutasi, ini untuk mutasi modalnya secara otomatis. Kenapa kok posisi modal di sini modal awal di kredit? Posisi untuk mutasi modal kan posisinya di kredit ya. Ini untuk saldonya ya. Kemudian ketika dia diambil, ini posisinya di debit ya untuk pengambilan uang pribadi. Ini sama dengan mirip-mirip dengan akuntansi perbankan ya, tapi bukan akuntansi perbankan sih, untuk dari segi modal ya. Modal ketika kita mengambil modal, berarti secara otomatis posisi yang ada di perusahaan di debit posisi untuk pengambilan uang pribadi ya. Begitu juga ketika nabung di bank, kita nabung di bank berarti modal kita ada di bank. Nah, kalau kita nabung berarti posisinya di kredit. Nah, ketika kita mengambil itu posisinya di debit. Kalau misalnya dilihat dari buku tabungan ya, untuk cetak buku tabungannya ya. Di sini untuk modal tuan A, modal awalnya 20 juta, kemudian pengambilan uang pribadi 5 juta. Berarti ada pengurangan di sini ya. 20 juta dikurangi 5 juta ketemu 15 juta. Kemudian penyetoran uang di sini 15 juta ditambah 6 juta, kemudian ketemunya 21 juta karena merupakan penambahan dari modal. Berikutnya untuk tuan B di sini ya, dia nyetor ya, jadi ketemunya 14 juta, kemudian pengambilan uang pribadi ketemunya 11 ya, berarti di sini 14 dikurangi 3 juta, jadi ketemunya 11. Tuan C di sini penyetoran kekayaan disetor 15, setor 3, kemudian ngambil 4 juta, jadi ketemu modal akhirnya adalah 14.
Jadi yang dibuatkan perbandingan di sini adalah yang 21, 11 sama 14. Jadi ini nolnya dihilangkan saja, berarti 21 ditambah 11 ditambah 14. Ya, jadi 21 tambah 11 tambah 14. Jadi ketemunya di sini 46 ya. Laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal akhir. Dari sini 21 dibagi 46, kemudian 11 dibagi 46, 14 dibagi 46, kemudian dikali 60 juta ya. Hasilnya seperti ini. Tuan A 27.381.300 rupiah, Tuan B ini 14.347.800, kemudian Tuan C 18.860.900 rupiah, sehingga di total keseluruhannya adalah 60 juta. Untuk pembagian laba ruginya hampir sama dengan yang sebelumnya. Untuk bagian jurnalnya, untuk jurnal pembagian laba rugi dari Tuan A, B, dan C, laba rugi pada modal Tuan A, B, dan C. Kemudian kita lanjut. Laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan modal rata-rata. Di sini modal rata-rata berarti dilihat dari kapan sih yang ditanamkannya, berarti tanggal 1 Februari sampai 3 Mei, 1 Mei sampai 5 November, 5 November sampai 31 Desember, 1 Februari sampai 2 April. Dilihat dari mana ini tanggal-tanggalnya, berarti kita lihat dari sini. Ya, 1 ke 3, 3 ke 5 ya. Ini keliru ya, tanggal 3 di sini ya, 3 Mei sampai 5 November ya. Sini ya. Saya ganti aja di sini. Di sini tanggal 3 ya. Kebesaran ini ya. Seperti ini tampilannya. Di sini tanggal 3 Mei, berarti di sini dihitung berapa bulan? Berarti Februari, Maret, April, Mei ya, 3 bulan ya. Berarti ke depannya ya. Jadi 3 bulan, kemudian Mei sampai November. Mei itu bulan 5 ya. November bulan 11 kurang 5, berarti ketemunya 6 bulan. Kemudian November sampai Desember, ini ketemunya 2 bulan. Jadi batasannya yang dilihat adalah kalau melebihi dari 15 hari. Nah, kalau pas 15 hari berarti tidak terhitung 1 ya. Kalau melebihi dari 15 hari berarti terhitung tambahan 1 ya. Posisinya di sini November, misalnya 5 November sampai 5 Desember. 5 Desember berarti udah 1 bulan. Tanggal 31 dikurangi 5 ya, ketemu 26. Berarti itu dihitung 2 bulan ya. Jadi totalnya di sini adalah 11 bulan. Begitu juga dengan seterusnya ya. Untuk yang 1 Februari sampai 2 April, 2 April sampai 1 Juli, ini berdasarkan penyetoran dan pengambilannya ya. Untuk Tuan C juga sama. Nah, kemudian di sini totalnya semua 11 bulan sampai 31 Desember ya. Modal yang ditanamkan untuk nilai 20 juta, 15 sama 21 diperoleh dari mana? Iya. 20, 15 sama 21, kemudian modal akhirnya dilihat 10, 14 sama 11, kemudian 15, 18 sama 14. Ya, munculnya seperti ini. Kemudian untuk jumlah waktu penanaman berarti 3 kali 20 ketemu 60, 6 kali 15 ketemu 90, 2 kali 21 ketemu 42. Begitu seterusnya sampai bawah ya. 2 kali 10 itu ketemunya 20, 3 kali 14 ketemunya 42, 6 kali 11 itu ketemunya 66. Kemudian untuk modal rata-ratanya diperoleh dari 192 juta dibagi 11. Kemudian untuk yang Tuan B di sini 128 juta dibagi 11 ketemunya 11.636.364. Kemudian untuk Tuan C di sini 175 juta dibagi dengan 11, jadi ketemunya ini 15.909 rupiah 091. Ini untuk modal rata-rata yang sudah di hijau, warnanya hijau ini ya.
Kemudian untuk pembagiannya seperti apa? Berarti di sini tetap ya, di sini terkait sama pengkaliannya ini adalah labanya akan dibagi. Kemudian untuk 17.455 diperoleh dari mana? Dari sini ya. 11.5. Berarti ini di total aja semuanya 17.45 11 tambah ditambah 15. Berarti di total semuanya 17 tambah 11 tambah 15. Nah. Kemudian hasil yang diperoleh di sini 44 juta 999, di sini 14.999. Ini agak susah disederhanakan ya, dibiarin aja ya. Kemudian 17 dibagi 44, 11 dibagi 44, 15 dibagi 44. Nah, jadi ketemunya di sini untuk perkaliannya ada 23, ini nggak bulat semua ya. Untuk perkaliannya di sini 15, 21. Akan tetapi penjumlahan dari keseluruhannya pasti 60 juta ya. Kemudian lagi-lagi untuk jurnal pembagian laba ruginya di sini akan menambah akun tuan A, modal tuan A, B dan C ya. Modalnya akan menambah ya. Di sini laba rugi pada modal A, B dan C. Kemudian untuk perolehan nilai nominalnya diperoleh dari sini ya, dari 23.272.727 ya. Ini dimasukkan ke sini ya, dipindah posisinya ya. Begitu juga dengan tuan B dan tuan C. Kemudian kita lanjut, laba rugi dibagi sama setelah dikurangi gaji dan bonus ya. Ini agak panjang ya untuk pembagian laba rugi dikurangi gaji dan bonus. Nah, kita hitung dulu gajinya berapa sih gitu ya. Ini tidak ada di soal sebelumnya ya, tidak ada keterangan di soal ini, ada soal tambahan ya. Jadi jangan ditanya dari mana sih dapat gaji bulan A 400, tuan B 350 dan tuan C 500. Ini hanya contoh saja ya, ini contoh saja, ilustrasi saja. Kemudian untuk bonusnya juga sama di sini. Untuk tuan B dan C ya, jangan ditanya dari mana asal bonusnya. Ini hanya ilustrasi saja. Anggapan bonus selama 1 tahun itu 4.800.000. Untuk tuan A, tuan B itu 1.800.000 dan tuan C itu 3.650.000. Nah, labanya lagi-lagi 60 juta. Kemudian untuk gaji ini kan selama sebulan nih ya. Kalau untuk bonus itu selama 1 tahun ya. Nah, gaji pemilik yaitu 11 bulan. 11 bulan berarti yang 400 dikali dikali 11 bulan, jadi ketemunya 4.400.000. Kemudian untuk tuan B di sini 3.850 berarti 350 dikali 11 bulan ya, berarti ketemunya 3.850. Kemudian untuk tuan C di sini 500 dikali 11 bulan, ketemunya adalah 5.500.000. Ketika di total keseluruhannya di sini untuk modal gaji tuan A, B dan C itu jumlahnya adalah 13.750.000. Kemudian untuk bonus ini dijumlahkan juga bonus ya, diperoleh dari bonus yang di atas kemudian dimasukkan ya, 4.800.000 dimasukkan ke sini, 1.800.000 dimasukkan ke sini, kemudian 3.650.000 dimasukkan ke sini. Kemudian bonusnya di total semua ya. Ya. Di total semua jadi ketemunya 10.250.000 ya. Hasil penjumlahan secara keseluruhan ya, keseluruhannya berarti 13.750.000 ditambah 10.250.000 jadi ketemu 24 juta ya untuk jumlah keseluruhannya. Karena di sini pembagian laba rugi setelah dikurangi gaji dan bonus, jadi bonus dan gaji sudah ditotal, keseluruhannya dari 24 juta. Kemudian untuk labanya 60 juta dikurangi dengan 24, jadi ketemunya 36. Berarti yang 36 ini anggap aja ini kan laba rugi dibagi sama ya. Kecuali kalau misalnya laba rugi dibagi sesuai dengan perbandingan setelah dikurangi gaji dan bonus, lain cerita ya. Di sini laba rugi dibagi sama ya, karena dibagi sama berarti 36 juta dibagi 3 juta. Dibagi 3 ya, salah ya. 36 dibagi 3. Ya, berarti di sini ketemunya untuk 36 bagi 3 ketemunya adalah 12 juta. Berarti yang 12 juta tadi untuk pembagian tuan A berarti 12 juta ditambah 9.200.000. Jadi ketemunya 21.200. Untuk tuan B berarti 5.650 ditambah 12 juta jadi ketemunya 17.650. Kemudian tuan C 9.150 ditambah 12 juta ketemunya 21.150. Ini untuk pembagiannya. Kemudian untuk jurnalnya sama dengan yang tadi ya, laba rugi pada modal tuan A, B dan C masing-masing 21.200, kemudian 17.650, kemudian 21.150.000 ya. Ini untuk pembagian setelah dikurangi gaji dan bonus.
Di sini laba rugi dibagi sama setelah dikurangi bunga modal rata-rata. Anggap aja modal rata-rata yang tadi kan sudah diketahui ya. Anggap saja di sini bunganya di sini adalah ditentukan adalah 9%. Ya, ini contoh saja yang 9%-nya. Untuk tuan A di sini A, B dan C yang 17, 11, 15 ini diperoleh dari yang sebelumnya ya. Ini ya. Untuk pembagian modal rata-rata 17, 11 sama 15. Ini soal latihan ya. Kemudian untuk tuan A, B dan C dikali 9% semua, berarti ini ketemunya ya 17 dikali 9%, 11. Nah, setelah itu ditotal semuanya berapa sih? Setelah dikaliin laba rugi sama setelah dikurangi bunga modal ya. Rata-rata modal rata-ratanya dikali dengan ini ya. Ini berarti bunganya ya, ini perolehan bunganya 4 juta sekian ya. Dari 60 juta tersebut dikurangi 4.050.000, hasilnya 55.950 ya. Karena di sini judulnya laba rugi dibagi sama ya, setelah dikurangi bunga modal rata-rata berarti yang 55.950 ini dibagi 3. Jadi ketemunya 18.650 ya. Yang ini turun ya ke bawah ya untuk hak labanya ini ya. Nah, ini bukan laba sih ya, perolehan dari setelah tambahan yang sebelumnya ya. 15 sekian diambil dari bunga ya. Walaupun nanti yang ini total keseluruhannya merupakan labanya. Berarti 1570 ditaruh di sini, posisinya dipindahkan. Kemudian yang 55.950 dibagi 3, jadi ketemunya 18. Ini jumlahkan ya. Sehingga hasil total keseluruhannya adalah 60 juta ya. Untuk jurnalnya sama juga laba rugi pada modal tuan A, B dan C ya. Tinggal dipindahin aja nilainya ya, yang 20 juta bawa ke sini ya. 20 juta 220 rupiah 909 ya. Kemudian di sini kalian lanjutkan untuk mengerjakan soal latihan di sini ya. Ini juga pilihan ganda sama dengan tutorial sebelumnya ya, kalian kerjakan ya. Di sini ada berapa soal ya? 5 kalau nggak salah ya. Ini ada 5 soal pilihan ganda. Boleh digabung, boleh dalam bentuk PDF, boleh dalam bentuk WinRAR, terpisah filenya, terserah. Adapun yang akan mau kalian tanyakan, bisa kalian tanyakan melalui grup ya, grup WA ya. Seperti minggu lalu ya. Yang akan mau ditanyakan silahkan ya. Untuk pembahasan dari materi tutorial jawaban dari nomor 1, 2, 3, 4 dan 5 ini akan dibahas minggu berikutnya. Sekian, terima kasih.